Episode 27. Pagi pukul 05. Epa bangun, mengambil handuk dan pergi mandi. Hari pertama dipindah tugaskan. Semangat, ucap Epa. Epa bersiap-siap, memakai pakaian yang sesuai untuk bekerja di kantor. Dari malam sudah disiapkan. Selesai mandi, Epa menyiapkan sarapan roti selai, coklat kacang, dan susu putih. Sesekali dia melihat jam tangan yang ada di pergelangan tangannya. Berangkat ucap Epa sambil mengambil kunci motornya. Di apartemen Lucifer baru keluar dari kamar mandi. Masih memakai jubah mandinya, mencari pakaian kerja untuk dipakai. Siapkan mobil, perintah Lucifer pada Aris melalui telepon. Baik tuan, jawab Aris. Saat Epa menghampiri motornya, Lisna datang. Cielah, cantik banget. Mau kemana? Tanya Lisna setelah melihat Epa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku mau kerja lah, jawab Epa sambil memakai helmnya. Kerja di mana? Terus dagangan kita gimana? Kau juga belum memberikanku penjelasan loh, tanya Lisna beruntun. Tenang saja, ntar aku ceritain. Ini aku mau berangkat dulu. Kalau enggak, si Tuan Ilbis akan marah besar bersamaku, ucap Epa memasuki kunci motornya. Tuan Iblis, maksudnya apa? Tanya Lisna bingung. Aduh, cinta, ntar aku ceritain. Ini aku udah mau terlambat, oke? Aku janji, kalau ada waktu aku jelasin semuanya. Bye-bye, ucap Epa meninggalkan Lisna yang masih bingung. Lucifer sudah siap memakai pakaiannya. Beranjak turun menuju Hendra dan Aris yang sudah menunggunya di bawah. Aris membuka pintu mobil untuk bosnya. Selamat pagi tuan, ucap Aris. Ucap Lucifer. Lalu Aris menyusul masuk ke mobil. Hendra segera menyalakan mobil dan berangkat ke kantor. Aris, apa kau sudah sampaikan sama si bodoh itu? Tanya Lucifer. Tatapan di layar HP-nya. Si Epa, sudah tuan, jawab Aris. Bagus, jawab Lucifer. Nanti kau suruh dia masuk ke ruanganku, perintah Lucifer. Baik tuan, jawab Aris. Oh iya, bagaimana tentang lowongan kerja itu? Apa sudah ada yang melamar? Tanya Lucifer. Banyak tuan, ada sekitar 850 pelamar, jawab Aris. Baiklah, kalian saring sampai 100 calon. Lalu biar aku yang interview langsung, ucap Lucifer. Baik tuan, jawab Aris. Hampir 1 jam perjalanan dari apartemen Lucifer menuju kantornya. Aris turun duluan, membuka pintu mobil buat tuannya. Lucifer turun, berjalan ke dalam gedung mewah itu. Beberapa security menunduk memberi salam. Selamat pagi tuan, ucap security itu. Lucifer tidak membalas sapaan mereka, hanya berjalan melangkah ke dalam. Security di situ saling memandang. Mereka sudah mengerti dengan sikap atasannya. Aris mengikuti Lucifer masuk ke dalam lift khusus presidir. Epa sudah sampai di gedung itu. Tinggal mencari tempat parkiran motornya. Wah, ini gedung besar banget ya. Apa si Tuan Lucifer bekerja di sini juga? Ucap Epa sambil membuka helmnya, mematikan motornya, dan beranjak masuk ke dalam gedung. Epa menghampir customer service yang berada di hadapannya. Permisi mbak, saya mau bertemu dengan Tuan Lucifer, tanya Epa. Maaf mbak, siapa Lucifer? Tanya resepsionis itu bingung. Itu loh, dia bekerja di sini juga, ucap Epa. Akan tetapi resepsionisnya tetap tidak mengerti. William lewat, mendengar seseorang menyebutkan nama Lucifer, dia pun menghampirinya. Ada apa mbak? Tanyanya pada resepsionis itu. Begini Tuan William, Nona ini sedang mencari ruangan yang namanya Lucifer. Sementara di sini tidak ada nama itu, jawab karyawan itu. Ya udah, biar saya yang ngurus, ucap William. Ayo Nona, ikut saya, ajaknya. Nah guys, bagi kalian yang penasaran dengan visual William, inilah sosok William, asisten Tuan Lucifer. Wah, tampan banget nih cowok. Mirip aktor namanya Yang, gumam Epa sambil melihat William. Nona, panggil William yang masih bingung ditatapin Epa. Iya, hehehe, ucap Epa sambil mengikuti William. Mereka naik lift karyawan biasa. Di dalam lift, William melirik gadis yang di sampingnya.
Siapa gadis ini? Apakah dia karyawan baru? Tapi aku belum pernah melihatnya, gumam William. Apa hubungan Nona dengan Tuan Lucifer? Tanya William memecah keheningan. Oh, dia bos saya, hehehe. Dia suruh saya datang ke sini untuk bekerja, jawab Eva gugup. Oh, jawab William. Memang di sini lagi ada lowongan, tapi kenapa cuma ada dia? Lagi pula, belum ada panggilan tes kan? Gumam William lagi. Akhirnya, mereka tiba di lantai 30 tempat ruangan presidir atau Lucifer. Di samping pintu, ada meja kerja khusus sekretaris yang sudah memandang ke arah William dan Eva. Selamat pagi Tuan William, ucap sekretaris itu. Pagi, apakah Tuan sudah datang? Tanya William. Sudah Tuan, barusan bersama Tuan Aris. Aris juga ada di dalam? Tanya Eva. William dan sekretarisnya melihat serempak ke arah Eva. Apa kau mengenalnya juga? Tanya William. Iya, hehe, ucap Eva. Ada hubungan apa mereka? Kenapa gadis ini kenal dengan Lucifer? Gumam William. Kalau begitu, ayo kita masuk, ajak William. Tok, tok, masuk, ucap Lucifer. William dan Eva masuk. Aris dan Lucifer melihat mereka. Nah guys, inilah penampilan Eva ketika hari pertama bekerja di kantor Tuan Lucifer. Cantik kan? Wah, Nona Eva terlihat cantik, gumam Aris tersenyum memandang Eva. Pagi Nona, ucap Aris menyapa Eva. Pagi juga Aris, jawab Eva. Lucifer menatap William yang melihat ke arah Eva. Kemudian William melihat ke arah Lucifer. Nah, kali ini guys, tampilan Tuan Lucifer, si bos besar Adam Company. Gimana, ganteng kan? William, kau tahu siapa wanita ini? Tanya Lucifer pada William. Saat ditanya seperti itu, Eva, Aris, dan William saling bertukar tatapan. Tidak Tuan, jawab William. Maksud pertanyaan si bos ini apa ya? Gumam Eva dan Aris saling bertatapan. Mulai sekarang perempuan ini, ucapan Lucifer dipotong Eva. Eva Tuan, nama saya Eva, jawab Eva. Lucifer menatap tajam ke arah Eva. Eva kembali menunduk. Terserah, jawab Lucifer mengabaikan. Tuan, jadi tugas saya apa Tuan? Tanya Eva. Mulai sekarang, kau akan menjadi asisten pribadi saya, ucap Lucifer dengan tatapan tajam. Eva dan William kaget. Apa? Tanya Eva. Apa? Tanya William juga. Mereka saling bertatapan. Sementara Aris tidak heran, karena dia sudah tahu. Apa nggak salah Tuan? Tanya Eva. Menurutmu? Tanya Lucifer. Salah Tuan, itu menurut saya, jawab Eva. Tidak ada yang berani membantah perintahku. Bahkan kau mempunyai hutang yang ingin kau bayarkan? Tanya Lucifer berdiri mendekati Eva. Iya sih Tuan, tapi ini salah. Saya nggak ada persyaratan yang sesuai Tuan, jawab Eva gugup. Intinya kau harus bekerja dimanapun dan apapun pekerjaannya, ucap Lucifer di depan Eva. Eva hanya menunduk. Dia tidak berani menatap orang yang ada di hadapannya. Tuan, tapi saya tidak mau keluar dari perusahaan ini. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya janji kalau saya akan melakukan pekerjaan ini dengan baik, bujuk William. Lucifer menatap William. William berharap kalau dia bisa tetap bekerja di perusahaan ini. Lucifer memang tidak ada niat untuk mengeluarkan William. Itu hanya gertakan saja. Wah, Eva Tasselona udah mulai ngantor nih. Apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya? Mari kita simak. Gas. Episode 28. Baiklah, aku kasih satu kesempatan, ucap Lucifer. William sangat senang dengan keputusan tuannya itu. Berarti saya tidak jadi bekerja di sini, Tuan? Tanya Eva senang. Siapa bilang? Tanya Lucifer. Wajah William berubah. Maksudnya apa? Tanya William dalam hati. Kau akan tetap menjadi asistenku. Mulai sekarang asistenku ada 2. Wanita itu Eva Tuan. Eva, E-P-A, ucap Eva. Apa susahnya sih nyebutin namaku? Gumam Eva dalam hati. Kau dan William mulai sekarang adalah asistenku. Kalian mengerti? Tanya Lucifer. Baik Tuan, ucap William walaupun dia masih bingung. Baik Tuan, jawab Eva dengan nada pelan. Aku sudah memiliki 2 asisten. Jadi aku tidak mau ada kesalahan seperti sebelumnya terulang lagi, ucap Lucifer. William,
kau ajarkan wanita itu pekerjaannya, suruh Lucifer. Baik tuan, jawab William. Sekarang kalian keluar. Aris, kau tetap di sini, ucap Lucifer. Baik tuan, jawab William. Baik tuan, jawab Aris. William dan Eva pergi dari ruangan itu. Tuan, apa tidak masalah kalau Nona Eva bekerja di sini? Tanya Aris. William itu bodoh. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, ucap Lucifer. Lalu Eva? Tanya Aris. Sebagai umpan, ucap Lucifer. Umpan? Gumam Aris. Kasihan sekali Nona Eva, gumam Aris. Bagaimana dengan Baron? Tanya Lucifer. Tuan, anak buah saya bilang kalau Baron sering menerima panggilan telepon dari orang luar. Bahkan mereka sering bertemu, ucap Aris. Aris menunjukkan beberapa foto yang dikirim anak buah Aris. Seekor semut yang berusaha membentuk kelompok ya. Bagus, ucap Lucifer, senyum sinis. Aku akan suruh Andreas mendekati Baron. Biarkan mereka berteman akrab, ucap Lucifer. Kenapa tuan? Tanya Aris. Untuk menarik pancingan, kita harus ada umpan, jawab Lucifer. Tuan, apa kau percaya dengan Andreas? Tanya Aris. Kita lihat saja nanti, ucap Lucifer. Sejauh ini aku tidak ada perasaan curiga dengan Andreas, Narendra atau Miranda, ucap Lucifer. Apa kau sudah mengenal lama dengan Tuan Lucifer? Tanya William. Belum, jawab Eva. Bagaimana kalian bisa bertemu? Tanya William lagi. Panjang ceritanya. Ini hanya mencoba membayar hutang, jawab Eva. Siapa yang berhutang? Tuan Lucifer? Tanya William. Tentu bukanlah. Hahaha. Aku yang punya banyak hutang dengannya, sekitar 250 juta, jawab Eva. Oh, ucap William santai. Oh iya, namaku Eva. Kamu William kan? Ucap Eva. Hahaha. Kau udah tahu namaku tapi kau masih bertanya, ucap William senyum. Basa-basi aja, ucap Eva dengan senyum. Kau tahu kenapa Tuan Lucifer punya 2 asisten? Tanya Eva. Aku tidak tahu, ucap William. Aku mau tanya, kenapa di resepsionis tadi nggak kenal dengan Tuan Lucifer? Tanya Eva. Apa kau tidak tahu? Ucap William. Apa? Tanya Eva penasaran. Lucifer itu hanya nama panggilannya saja. Kalau nama aslinya Adam Caesarius Ramses, ucap William. Tanpa disadari, Eva mulutnya terbuka lebar, seakan-akan tidak percaya. Mulutnya ditutup dong, nanti tikus bisa masuk tuh, ucap William mengeledek. Gila, namanya keren banget. Berarti dia juga pemilik perusahaan ini dong, Adam Company? Tanya Eva. Iya, dia bos besar kita, ucap William. Wah, ternyata dia hebat dan kaya juga ya. Tapi kenapa dia memakai nama Lucifer? Kau tahu kan arti Lucifer? Tanya Eva. Apa kau tahu kalau tuan kita itu Nona Eva? Tolong kau antarkan CV Anda ke ruangan Tuan Lucifer, ucap Aris memotong obrolan antara William dan Eva. Baiklah, ucap Eva. Dia membawa CV dan meninggalkan Aris dan William. Aris menghampiri William. Tuan William, saya harap Anda tidak terlalu membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, karena tuan kita tidak menyukainya, ucap Aris sambil memegang bahu William. Baik, saya mengerti Tuan Aris. Kalau begitu, saya pergi dulu. Permisi, ucap William meninggalkan Aris. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Lucifer. Permisi Tuan, ini CV saya. Tadi Tuan Aris menyuruh saya memberikan ini untuk Anda, ucap Eva sambil memberikan CV-nya. Letakkan di meja, ucapnya tanpa memandang Eva. Eva meletakkannya hendak pergi. Kalau begitu, saya permisi keluar Tuan, izin Eva. Siapa yang menyuruhmu pergi? Ucap Lucifer. Eva mundur lagi. Ada apa Tuan? Tanya Eva. Kau cek laporan yang 6 bulan ini. Ada perubahan atau tidak? Kalau ada keganjilan, kau boleh tanya pada William atau padaku, ucap Lucifer. Eva menerima banyak laporan dari Lucifer. Buset, ini banyak banget, gumam Eva. Besok pagi, aku mau tahu hasilnya, ucap Lucifer santai. Apa? Tanya Eva kaget. Kenapa? Kau keberatan? Tanya Lucifer. Ini banyak sekali Tuan, jawab Eva. Terus, kau tidak mau mengerjakannya? Tanya Lucifer sinis. Bukannya begitu Tuan, tapi ini banyak sekali untuk diselesaikan sampai besok pagi, ucap Eva. Kau bisa minta tolong sama William, ucap Lucifer. Tapi kan tetap jangan banyak bicara. Keluar dan segera selesaikan pekerjaanmu, ucap Lucifer. Baiklah Tuan, ucap Eva lemas. Tunggu. Ada apa Tuan? Tanya Eva berbalik menghadap bosnya.
sambil memegang laporan di tangannya. Kau antarkan aku kopi cappuccino. Jangan pakai gula, airnya sedikit, perintah Lucifer. Baik tuan, jawab Eva pergi. Dia meninggalkan ruangan itu dengan sedih, sambil membawa laporan-laporan itu. Hari pertama udah banyak banget kerjaannya. Gumam Eva. Gimana kalau berhari-hari? Gak kebayang, gumam Eva lagi. Eva pergi mencari dapur untuk membuat kopi tuan besarnya. Permisi mbak, mau tanya, dapur buat kopi di mana ya? Tanya Eva pada cleaning service yang ada di situ. Oh, Nona harus jalan dulu ke depan, nanti belok kiri, jawab cleaning service itu. Makasih ya mbak, jawab Eva. Iya Nona, balasnya. Cantik banget. Kalau aku secantik dia, pasti aku bisa jadi karyawan kantoran, ucapnya sambil kembali mengepel lantai. Di mana lagi ini persediaan kopinya? Buka-buka laci ajalah dulu, ucap Eva. Nah, ini dia, ucapnya lagi. Karyawan baru ya? Tanya seseorang wanita yang bekerja di perusahaan itu. Iya, saya Eva, ucap Eva mengulurkan tangannya. Aku Mila, jawabnya tanpa menyambut tangan Eva. Sadar diabaikan, Eva menarik kembali tangannya. Oh, jawab Eva santai. Bagian apa? Tanya Mila sinis. Asisten pribadi Tuan Lu. Tuan Adam, jawab Eva sombong. Asisten pribadi? Kamu jangan bercanda ya, ucap Mila. Saya tidak bercanda Mila, jawab Eva sambil mengaduk kopinya. Nah, gimana guys? Bisa kalian simpulkan sendiri kan? Episode kali ini, si Eva udah mulai jadi asisten nih. Udah mulai kelihatan songong sih. Nah teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.